Ada perintah-perintah yang kadang-kadang Allah tidak wajibkan. Ada perintah yang Allah wajibkan dengan syarat, dan ada perintah yang Allah wajibkan tanpa syarat. Ada perintah yang Allah tidak wajibkan tapi Allah anjurkan. Contoh, membaca Al-Quran. Kalau Anda tidak baca Quran, Anda tidak berdosa. Tapi ingat, kalau Anda tidak baca Quran, ada hal-hal yang dikatakan oleh Rasulullah SAW yang bisa menjadi penyebab kebinasaan dan kehancuran kita. Maka baca Quran tidak wajib, tapi lihat ayat-ayat dan hadis-hadis yang berkaitan dengan Quran. Di antaranya orang-orang yang kemudian dekat dengan Quran, maka dia akan diberi petunjuk oleh Allah. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Sungguh Quran ini memberi petunjuk kepada jalan yang lurus, kepada orang-orang yang diberi hidayah di dalamnya. Yang kedua, ikhwas sekalian yang dimuliakan Allah, Quran meskipun dia tidak diwajibkan, siapa yang membacanya maka dia akan dekat dengan Allah. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna lillahi ahlina minan nas. Allah mempunyai keluarga, artinya orang dekat, hamba yang dekat dengannya di muka bumi ini. Qila, berkata, qala man hum ya Rasulullah, berkata para sahabat, siapa orang tersebut ya Rasulullah? Qal, Rasulullah SAW bersabda, ahlul Quran, ahlullahi wa khasatuh. Dia adalah orang yang dekat dengan Al-Quran, dialah orang-orang dekatnya Allah, dan dialah orang-orang pilihannya Allah. Jadi membaca Quran memang tidak wajib, tapi lihat dalil-dalil, ayat-ayat yang berkaitan dengannya. Sungguh yang membaca Al-Quran adalah orang yang mendapat petunjuk, satu. Yang kedua, dia akan menjadi orang terdekatnya Allah, orang istimewanya Allah. Jadi kalau Anda tidak baca Quran, Anda memang tidak berdosa, tapi ingat, Anda tidak akan jadi orang dekatnya Allah. Yang kedua, Anda tidak akan mendapat petunjuk. Yang ketiga, ikhwas sekalian, Quran bisa menjadi penghalang antara orang beriman dan tidak. Wa idza qara'tal Qur'an ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirah hijaban mastura. Dan jika kalian membaca Al-Quran, wa idza qara'tal Qur'an ja'alna bainak, kami akan jadikan antara dirimu wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirah, dan orang-orang yang tidak percaya akhirat. Dijadikan orang yang baca Quran dikategorikan orang percaya akhirat, dijadikan orang yang tidak baca Quran dikategorikan orang yang tidak percaya akhirat. Lalu Allah katakan hijaban mastura, dihijab. Dihijab seperti hijab yang ada di belakang kita ini. Dihijab, seakan-akan dipisahkan, ini orang beriman, ini tidak beriman. Baca Quran tidak wajib, tapi kalau kau tidak baca, Allah hijab dirimu dengan yang baca. Dibedakan kau, tidak disamakan oleh Allah. Nabi SAW menyuruh, ikra'ul Qur'an fa innahu ya'ti syafi'an li ahli yaumil qiyamah. Bacalah kalian semua Al-Quran, karena dia akan jadi penolong bagi pembacanya pada hari kiamat. Hak pertama Al-Quran teman-teman, baca, ngerti, tidak mengerti. Berurut dari Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Imran sampai 111, 114 An-Nas. Baca saja. Kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari, perumpamaan orang mukmin yang baca Al-Quran seperti utrujjah, buah yang wangi dan rasanya manis. Perumpamaan orang mukmin yang tidak baca Quran seperti kurma, tidak ada aromanya, tapi dia manis dengan keimanannya. Jadi memang kita disuruh baca Al-Quran itu. Dalam hadis yang lain dikatakan, orang yang baca Al-Quran dan dia mahir dalam bacaannya, maka dia akan bersama safaratil kiramil barara. Ini istilah bagi malaikat pilihan Allah. Dan siapa yang baca Al-Quran tapi dia masih belum lancar, ya tak terputus-putus, tapi tetap dia baca, maka dia mendapatkan 2 pahala. Jadi kalau hadis yang lain mengatakan setiap huruf alif lam mim, alif 1 huruf 10, lam 10, mim 10, 30 pahala, maka khusus untuk orang yang susah baca tapi dipaksain double, jadi 20 pahala setiap hurufnya. Satunya yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, saya kira ini hadis menjadi maknanya umum, merangkum hadis-hadis yang lain tentang bagusnya atau kerennya membaca Al-Quran. Rasulullah SAW bersabda, afdalu ibadati ummati qiraatul Quran. Sebaik-baik ibadah umatku itu adalah membaca Al-Quran.
sebaik-baik ibadah umatku itu adalah membaca Al-Quran. Kira apa ya yang paling bagus untuk kita lakuin? Nah, jawabannya kata Nabi, tanya aja ke Rasulullah, ya Rasulullah, ibadah apa yang paling utama? Kata Nabi, sebaik-baik ibadah umatku adalah membaca Al-Quran. Kenapa membaca Al-Quran ini disebut sebagai sebaik-baik ibadah sih? Satu, karena kata Nabi, setiap hurufnya bernilai 10 kebaikan. Jadi kalau kita baca Alif Lam Mim, kita udah dapat 10 kebaikan kali 3, karena 3 huruf, berarti 30 kebaikan. Satu kebaikan itu adalah kenikmatan dalam hidup kita. Bisa hubungan dengan pasangan yang harmonis, 1. Bisa rezeki yang halal, 2. Bisa kesehatan, 3. Bisa kebahagiaan, 4. Bisa diberikan keturunan yang soleh-solehah, 5. Bisa diberikan tetangga yang baik dan pengertian, 6. Bisa diberikan bos atau atasan yang baik, 7. Bisa diberikan ilmu yang bermanfaat, 8. Dan banyak lagi, 1 huruf, 10 kebaikan dalam hidup. Kalau kita baca Alif Lam Mim, berarti 30 kebaikan dalam hidup. Hitung coba, 30 ini apa aja ya? Coba hitung 30, kita ngitung aja gak sanggup. Dan itu ternyata bisa kita dapetin dengan hanya membaca Alif Lam Mim. Tapi jangan menjadi orang yang terlalu qanaah ya, yang udahlah satu hari saya cuma butuh 10 aja, akhirnya nun, udah beres. Nanti besok Qaf, lusa Sod, lusanya lagi Yasin, kemudian apa lagi? Alif Lam Ro. Enggak juga gitu sih. Maksudnya ketika Nabi bilang pahalanya banyak, itu supaya kita rajin baca Qur'annya. Selama ini lagi ngetren, selama wabah ini kita banyak melakukan meeting online. Sekarang coba tadarusannya secara online lewat aplikasi-aplikasi online meeting itu. Kita bisa gantian. Caranya gimana Ustadz? Bisa satu orang membaca, yang lain menyimak, seperti yang dilakukan Abdullah ibnu Abbas. Beliau baca, yang lain menyimak. Bisa juga bacanya secara serentak rame-rame, bisa juga bacanya bergantian, satu ayat ganti, satu ayat ganti, satu ayat ganti, sehingga semuanya dapat kebagian bacaan Al-Quran. Secara teknis bebas, yang penting baca Quran. Itu keutamaan membaca Al-Quran, kata Nabi, sebaik-baik ibadah dan satu hurufnya 10 kebaikan. Belum lagi nanti hadis-hadis yang lain, kayak hadis Nabi bilang gini, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li sahibih. Bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya dia akan datang pada hari kiamat sebagai penolong bagi orang yang membacanya. Yang akan nolong kita di hari kiamat bukan ayah ibu kita. Yang akan nolong kita di hari kiamat bukan pasangan kita. Walaupun dia bilang di dunia, aku mencintaimu selamanya gitu, cinta sejati, hidup dan mati bersama segala macam. Ya, itu bahasa-bahasa ungkapan perasaan dia. Tetapi kenyataannya ketika bangkit dari kubur, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nun yughnih. Hari ketika seseorang lari dari sahabatnya, ayah dan ibu lari dari anaknya, pasangan lari dari pasangannya, pada hari itu semua orang sibuk sendiri-sendiri. Gak ada satupun yang akan menoleh ke arah kita. Terus yang nolongin kita siapa selain Rasulullah SAW? Al-Quran. Inilah sahabat sejati kita. Kita mencintai seseorang, suatu saat dia akan meninggalkan kita. Kalau kita meninggal duluan, dia akan pergi meninggalkan kita sendiri di dalam kubur. Lalu ketika dia sudah meninggalkan kita 7 langkah berjalan menjauh dari kubur, siapa yang akan menemani kita di dalam alam barzakh yang gelap dan sempit itu? Al-Quran. Dia sahabat sejati, teman-teman. Makanya yuk kita jadikan bulan Ramadan sebagai bulan akrabnya kita dengan Al-Quran. Dia yang akan menemani kita di dunia, memberi kita kebaikan-kebaikan sepanjang hidup. Dia juga yang akan menemani kita di alam kubur ketika kita sendiri dan ditinggalkan semua orang. Dia yang akan menemani kita di padang mahsyar ketika kita bangkit. Dia yang akan menuntun kita sampai ke surga Allah Subhanahu wa taala.